Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asik Ngaji. Video ini sedang viral luar biasa di media sosial, di mana ada komunitas agama Buddha, mereka singgah di masjid. Ada yang mengatakan bahwa mereka ini ibadah di masjid, sebagaimana disebutkan di Al-Indonesia, biksu tudong viral ibadah dalam masjid. Kemudian ada juga yang mengatakan mereka ini melaksanakan doa bersama di masjid tersebut, sebagaimana kami kutip dari Detik Jateng, kami masuk masjid seperti keluarga sendiri karena sudah siap semuanya. Setelah kami minum, kami berdoa bersama, ujar Bante kepada wartawan di Kelenteng Liong Hokbyo, Magelang, Minggu 19 Mei 2024. Jadi ini langsung pengakuan dari Bantenya sendiri, mereka melaksanakan doa bersama di masjid tersebut. Menuai ragam komentar dengan begitu sangat luar biasa di media sosial. Ada yang kemudian pro, ada kemudian juga kontra. Yang kontra katanya ini toleransinya kebablasan. Yang pro mereka mengatakan ini adalah toleransi yang indah dan sebagainya. Baik, dengan beredarnya video ini juga kami tergerak untuk menanggapi ini semuanya, karena hemat kami nanti ada hal-hal yang kemudian sangat berbahaya kalau misalkan ini tidak diluruskan, sangat-sangat berbahaya. Silakan ya simak sampai akhir agar mendapatkan pemahaman yang insya Allah menyeluruh, yang insya Allah kami paparkan. Baik, yang pertama timbul dari sebuah pertanyaan, bolehkah non-muslim kemudian ibadah di dalam masjid? Bolehkah di luar agama Islam mereka melaksanakan ibadah atau doa bersama di dalam masjid? Maka sejatinya kita akan merujuk kepada kitabullah, masdarul awal, sumber hukum pertama bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini sangat jelas memberikan pemahaman kepada kita terkait daripada non-muslim yang beribadah di masjid, non-muslim yang berdoa di masjid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam suratul Jin ayat ke-18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa anna, ayat ini dimulai dengan harfut taukid, penegasan, penekanan. Wa anna, sesungguhnya, al masajida jama' dari kata masjid. Jadi yang disebut di sini bukan satu masjid, tetapi masjid-masjid. Wa annal masajida lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masjid itu untuk Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang paling menariknya di ayat selanjutnya atau terusan ayat ini, fala tad'u, maka janganlah kalian menyeru atau beribadah. Dan perlu diketahui bahwa la di sini adalah la nahi, artinya larangan. La tad'u dari kata da'a yad'u da'watan, menyeru, berdoa atau beribadah. La tad'u, jangan sekali-kali engkau menyeru, engkau beribadah, engkau berdoa ma'allahi ahada, kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sekali lagi di sini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar masjid itu kepunyaan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala, dan ketika yang namanya masjid itu berdiri kemudian dipakai untuk beribadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tegas mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada, jangan sekali-kali di dalam masjid itu menyeru selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dalam hal ini Allah sudah sangat tegas mengatakan kepada kita bahwa non-muslim itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan ibadah di dalam masjid, dan non-muslim tidak diperkenankan untuk melaksanakan sembahyangnya di dalam masjid. Nah, ini adalah aturan yang ada yang kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim. Baik ya ikhwah, pertanyaannya kemudian, kalau seperti itu Islam tidak toleransi dong, tidak memperbolehkan umat non-muslim untuk beribadah, untuk berdoa di masjid dan sebagainya. Maka kami ingatkan di sini, inti daripada toleransi itu bukan mengajak non-muslim untuk beribadah di masjid, bukan seperti itu, tetapi kita menghargai non-muslim ketika beribadah, dan kita menghargai tatkala mereka melaksanakan doa di tempatnya masing-masing. Karena pastinya setiap agama itu memiliki aturan-aturan sendiri. Ketika misalkan umat muslim aturannya yang tertera dalam Al-Quran tidak boleh masuk non-muslim ke masjid untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan doa di dalam masjid, maka ini aturan yang ada dalam Islam pun sama. Misalkan umat Kristen atau misalkan Buddha yang kemudian melaksanakan ibadahnya, lantas kemudian ada seorang laki-laki muslim kemudian baca Al-Quran padahal mereka sedang beribadah di gerejanya, di piharanya, di kuil dan lain sebagainya, apakah itu dibenarkan? Kan tidak dibenarkan juga. Berarti itu tidak menghargai, tidak toleransi ya ikhwah. Karena sekali lagi toleransi itu kita menghargai setiap ibadah pemeluk agama masing-masing dan tidak ikut campur terhadap aturan-aturan yang telah baku di setiap agama masing-masing. Karena yakin sekali lagi setiap agama memiliki aturan,
memiliki hukum-hukum tersendiri yang kemudian kita di dalamnya harus tasamuh, kita harus berlapang dada. Adapun dalam segi sosial, dalam kemanusiaan, maka Nabi SAW sudah jelas dan tegas mengatakan, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Cintailah, sayangilah semua yang ada di muka bumi ini, maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para penduduk langit seperti malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itulah toleransi yang diajarkan dalam Islam mengenai agama, mengenai keyakinan. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tetapi mengenai kemanusiaan sosial, kita boleh untuk ta'awun, kita boleh untuk bekerja sama, kita boleh syirkah, kita boleh berkongsi, kita boleh saling bahu-membahu, bantu-membantu. Itulah konsep di dalam Islam yang sudah diatur dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi sekali lagi, Islam memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik ya ikhwah, terkait yang kami tadi sampaikan, apa kemudian bahaya daripada kejadian ini semuanya, maka kita akan menyaksikan di video ini ya ikhwah. Jadi ketika para bantai ini melaksanakan doa, maka subhanallah, di sini ada seorang muslimah yang ikut berdoa tuh, mengangkatkan tangan. Nah, ini kan muslimah ini pakai kerudung, mengangkatkan tangan. Kenapa? Karena keawamannya. Nah, ini yang kemudian hemat kami bahaya. Maka kalau misalkan kita ingin menjaga toleransi, hidup rukun beragama, tidak usah untuk kemudian mengajak berdoa, apalagi ini kan di masjid dan sebagainya. Tidak usah seperti itu. Ya, kita saling menghargai, mereka beribadah, kita menghargai dan kita menghormati. Silakan, itu pilihan mereka. Ketika kita beribadah juga, ya hormati dong. Aturan kita juga hormati, hukum yang Allah tetapkan kepada kita juga mereka juga hormati dan sebagainya. Kalau misalkan seperti ini kan, ini bahaya juga ya ikhwah. Dia awam, tidak tahu apa yang kemudian dikerjakan oleh bantai tersebut, dia mengangkatkan tangan seperti ini. Kan bayangkan ya ikhwah, kita tidak tahu apakah bantai ini berdoa kepada Allah. Tidak mungkin kalau misalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya ikhwah, tentunya kepada Tuhannya. Bagaimana kalau misalkan diaminkan oleh muslimah di sana? Nah, sekali lagi, ini yang akan menjadi madarat, ini yang akan menjadi bahaya. Sekali lagi, toleransi itu bukan mempersilahkan untuk beribadah di tempat umat muslim, bukan seperti itu. Akan tetapi kita saling menjaga, kita saling menghormati kepercayaan masing-masing ya ikhwah. Ini video yang sedang viral di media sosial. Semoga kita bisa bijak dalam menyaksikannya dan semoga hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya ikhwah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika bermanfaat silahkan klik share tombol subscribe dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.